Guys, kita lihat Israel semakin remuk. Kalau di Malaysia bilang Israel koyak. Kita lihat di sini. Biarpun Indonesia tidak bisa menyerang Israel dari segi militer, tetapi kita lihat hacker Indonesia main peran guys, menyerang situs-situs penting di dalam Israel. So, kenapa saya bilang begitu? Ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Assalamualaikum, apa khabar semua? Jumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia dan daripada Sabang sampai Merauke? Apa khabar anda semua? Jika sehat, Alhamdulillah. Itulah sebaik-baiknya guys. Okey, hari ini saya mahu merencanakan satu video daripada channel iaitu Amanda Channel guys. Teman-teman boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan anda juga kepada channel Amanda Channel. Begitulah lebih kurang. Okey, judul yang kita mahu rencanakan adalah Israel umumkan remuk diserang hacker Indonesia. Situs pemerintah dan perbankan remuk. Habis guys, remuk semua, remuk. Begitulah. Jadi guys, kita lihat di sini ya, Israel sudah semakin mahu remuk kerana kita tahu kita lihat Israel diserang di luar dan dalam. Kalau kita tahu ya, kerana dari politiknya dalam negeri juga pecah dan terus dari luar iaitu daripada Lebanon, kemudian ini hacker Indonesia juga kembali membuat ulah yang bikin Israel ketar-ketir. Bukan ketar-ketir lah mereka sekarang guys. Jadi apakah nama hacker daripada Indonesia itu ya guys? Jadi anda harus menonton video ini dulu. Katanya ya guys, banyak situs-situs yang penting di Israel itu dilumpuhkan oleh hacker dari Indonesia ini guys. So guys, apa yang kita lihat dan apa yang saya bisa bilang, hacker Indonesia sudah turun gunung. Betul tak guys? Kalau salah maafkan saya guys. So bagaimana ceritanya? Tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman tonton video ini hingga habis agar kita tidak gagal faham apa yang disampaikan oleh Amanda Channel. Dan sebab itu di hujung videonya saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi dan tanpa berdengar lagi, ayo kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan Brozul. Mari. Halo Brand, kembali lagi di Amanda Channel. Nah, ini Israel remuk ini diserang luar dalam ya, karena dari dalam. Politiknya dalam negeri juga pecah ya kan. Terus dari luar digempur dari Lebanon. Kemudian ini hacker Indonesia juga kembali membuat ulah yang bikin Israel ketar-ketir. Jadi hacker Indonesia namanya Ganosek ya, Ganosek Team, gabungan kelompok peretas Muslim yang ada di Indonesia ini menyerang situs-situs Israel yang sangat-sangat vital ya. Jadi sangat-sangat vitalnya itu apa men? Jadi yang diserang oleh hacker Indonesia itu misalnya layanan terhadap situs web pemerintah, kemudian ada bandara airport, terus kemudian sistem kereta api di Tel Aviv, kemudian ada bank sentral, kemudian bursa efek Tel Aviv, terus ada perusahaan migas, terus ada perusahaan infrastruktur energi yang diserang, terus perusahaan AI, jaringan Gaidar, kemudian sistem irigasi, hingga kartu bank dari 9 bank besar di Israel. Wah, banyak banget ini. Tanganlah yang meriah buat hacker Indonesia yang dinamakan Ganosek Team namanya ya. Jadi salam hormat dari Mimin. Mimin aja kemarin akun YouTube juga nyaris dijebol ini, Bro. Tahu kayaknya orang-orang luar lah, Bro. Kemarin Mimin juga hampir mengalami peretasan juga ini. Tapi masih teratas. Aman. Kita bahas hacker Indonesia ya, yang sudah turun gunung untuk menyerang Israel. Sudah loh Bren, ini guys. Bukan akan, ini sekarang sudah menyerang dari yang sudah memimpinkan sebutan tadi, banyak yang diserang. Kelompok peretas atau hacker muslim sudah melakukan serangan siber terhadap Israel sejak awal April lalu. Dan usut punya usut, mereka akan terus menghajar negara Zionis tersebut. Dan kelompok hacker Indonesia juga berpartisipasi. Mereka adalah Hacktivis Indonesia dan Ganosek Team ya. Menurut laporan Facebook dari Hacker News pada Jumat 14 April, usut punya usut 14 April hari ini ya, 14 April hari ini, dalam postingan menggunakan bahasa Arab yang diterjemahkan mengaku bahwa serangan siber melawan Zionis Israel dimulai sejak 7 April yang lalu. Hacker News juga menyebut bahwa serangan ini akan merusak dan memiliki banyak kejutan. Tunggu saja tanggal mainnya kayak gitu. Mereka mengaku melakukan komunikasi dengan beberapa grup hacker untuk menanyakan kesiapan dalam menyerang lawan dan memberikan kerugian besar terhadap Israel. Dan sebagian besar orang tidak menunggu tanggal 7 April, mereka sudah mulai meretas infrastruktur
Misalnya seperti yang dilakukan Captain yang meretas dan mencabut data lembaga militer Zionis serta kelompok TEM 1915, Anon Ghost dan lainnya, tulis hacker dalam bahasa Arab seperti itu. Lama, 7 April lagi. Dan usut punya usut, kelompok hacker Captain mengklaim melakukan serangan siber terhadap perusahaan Israel di bidang industri militer seperti Aeromaos dan IWI pada 3 April yang lalu. Bukan itu saja, mereka juga melancarkan operasi ke infrastruktur rumah sakit di Israel. Sistem-sistemnya rumah sakit, datanya hilang gitu. Lalu pada 4 April mengumumkan bahwa serangan siber kelompok hacker termasuk hacker Indonesia, Ganosektim dan Hacktivist Indonesia mempengaruhi puluhan situs strategi Israel, misalnya terhadap layanan situs web pemerintah, bandara, kereta api, bank sentral, ada sistem irigasi dan kartu bank dari 9 bank besar milik Israel. Mampus kau Israel diserang ini bertubi-tubi. Negara lo bisa lemot kayak kayak negara seberang ini, Israel ini. Nah, Brian, itu tadi pembahasan admin seputar usut punya usut. Dua hacker besar dari Indonesia turun gunung menyerang banyak situs-situs Israel yang tergabung dalam kelompok peretas muslim di dunia. Kira-kira bagaimana ini menurut kalian? You dukung atau enggak you dukung? Silakan baku hantam di kolom komentar. Nah, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next time and bye-bye. So guys, kita sudah pun reaction tadi daripada channel Amanda Channel. Agak lama juga saya sudah tidak mereaction daripada Amanda Channel. Boleh bisa katakan ada 1 tahun juga lah ya, lama ya. Dan katanya, dan judulnya adalah Israel umumkan remuk diserang hacker Indonesia, situs pemerintah dan perbankan remuk. Jadi guys, apa yang kita sudah tahu ya guys, kita lihat kini Israel sudah semakin mahu remuk karena kita lihat Israel diserang dari luar dan dalam ya, kerana dari politiknya, dalam negerinya juga pecah. Terus dari luar kita lihat Lebanon yang menyerang, kemudian ini hackers Indonesia juga kembali membuat ulah yang membuat Israel ketar-ketir. Ketar-ketir mereka guys, luar dan dalam diserang. Kita lihat di luar Lebanon, di dalamnya pihak daripada hackers Indonesia. Jadi hacker Indonesia namanya iaitu daripada Gnosek, ya Gano, sekten gabungan kelompok peretas Muslim yang ada di Indonesia ini yang menyerang situs-situs Israel yang sangat-sangat vital, seperti kata Min Amanda Channel tadi guys. Kenapa kita bilang begitu vital guys? Misalnya layanan terhadap situs web pemerintah, kemudian ada bandara airport, terus kita lihat kemudiannya iaitu sistem kereta api mereka, kemudian ada bank sentral, kemudian bursa saham juga, dan terus ada perusahaan migas, terus ada perusahaan infrastruktur energi yang diserang, dan lagi perusahaan iaitu AI jaringan Geigen Gaidar, kemudian sistem irigasi hingga kartu bank dari 9 bank besar di Israel. Wah, memang meriah sekali guys. So saya juga mahu seperti kata Mimin jugalah, tepuk tangan. Memang meriah sekali lah kita lihat situs-situs Israel diserang oleh hackers daripada Indonesia guys. So guys, apa yang kita lihat, hackers Indonesia ini sudah turun gunung. Apa itu yang bisa saya katakan guys. So guys, dari maklumat yang Min ini dapat, iaitu daripada Amanda Channel ni lah, katanya maklumat itu diperolehi daripada Facebook, dan untuk pengetahuan kita semua, ternyata mereka sudah mula menyerang situs Israel pada 7 April lagi. Sehingga hari ini mereka masih terus menyerang dan menceroboh masuk di dalam situs-situs yang ada di Israel itu. So disitulah kita lihat Israel ini diserang bertubi-tubi dari hacker Indonesia. Memang dahsyat hacker Indonesia ni guys, itu yang saya bisa katakan. So bagaimana pandangan kalian? Jika ada mahu yang ditambah, bisa komen di bawah komentar ini. So guys, untuk menutup reaction kita kali ini, apapun saya sentiasa mendoakan moga Indonesia akan menjadi negara maju, dan begitu juga negara saya Malaysia. Saya tetap mendoakan juga demi Indonesia dan Malaysia terus saudara sampai bila-bila, dan hubungan Indonesia dan Malaysia ini bagaikan adik dan abang. Saya dan kami semua YouTuber reaction ini, iaitu daripada Indonesia ke daripada Malaysia ke, sama saja guys.
agar kami terus dapat menyatukan antara Indonesia dan Malaysia ini terus kompak, terus bagaikan adik dan abang. Itulah yang kami harapkan sama-sama. Okey, rasanya sampai di sini saja untuk reaction kali ini. Semoga manfaat untuk saya menonton dan reaction, dan manfaat juga untuk teman-teman yang sentiasa mendukung Brozo Channel. Tanpa dukungan, tanpa tontonan teman-teman, tiadalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan anda kepada saya. Maaf andainya ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.